Halo guys, pada kali ini gue akan menceritakan kisah nyata yang diambil dari sebuah film A Taxi Driver yang berasal dari negara Korea. Mari kita lanjut terus. Pada tahun 1980 di Gwangju, film bermula dari seorang supir taksi yang bernama King Man-seop. King Man-seop ini pun sedang mencari penumpang seperti biasanya supir-supir taksi. Ketika di jalan, dia terjebak macet karena pendemo. Dengan cepat, dia langsung memutarkan balik mobilnya. Setelah memutarkan mobilnya, Man-seop pun mendapati penumpang ibu-ibu hamil. Setelah mendapat penumpang yang sedang hamil, Man-seop pun langsung segera membawa mobilnya dengan cepat. Sesampainya di rumah sakit, Man-seop tidak dibayar upahnya karena dompetnya ketinggalan. Karena dompet penumpang tersebut tertinggal, sehingga bapak tersebut memberikan kartu bisnisnya dan berjanji akan membayar 2 kali lipat. Setelah selesai menarik, Man-seop pun pulang untuk menjumpai anaknya yang di rumah. Sesampainya di rumah, Man-seop melihat anaknya sedang tertidur. Namun Eun-jung tidur sebenarnya untuk menutupi bahwasanya Eun-jung ini kepalanya terluka. Di sini kita mengetahui bahwa aslinya Eun-jung tuh kepalanya terluka karena berkelahi dengan temannya. Tetapi tetangganya tersebut tetap menyalahkan si Eun-jun, bahwasanya Eun-jun lah yang paling nakal. Jadi karena keadaan Man-seop pun sedang berhutang kepada ibu itu, mau tidak mau Man-seop pun mengalah dan minta maaf. Di sesi ini kita akan bertemu dengan Peter, seorang jurnalis yang akan meliput nanti di daerah Gwangju bersama dengan nanti supir taksi yang bernama Man-seop. Di sini Peter bertemu dengan kawan-kawannya di warkop, sedang mencari informasi dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di Gwangju. Setelah mendapatkan informasi dari teman-temannya, lalu Peter menjumpai temannya yang mempunyai akses jalan untuk menuju ke Gwangju. Setelah itu Peter langsung berangkat dan langsung ingin menjumpai kawannya. Setelah dari keberangkatannya, Peter langsung menjumpai temannya yang berada di Korea untuk memastikan kondisi dan keadaan yang berada di Gwangju saat ini. Setelah itu, kawan Peter langsung memberikan informasi yang tercatat di dalam bukunya dan memberikan semua informasi kepada Peter. Setelah Peter berbincang dan setelah dia sudah mendapatkan informasi, lalu dia mencari supir taksi untuk membawanya ke Gwangju. Setelah mendapatkan taksi, Peter langsung segera berangkat dengan supir taksi yang bernama Man-seop menuju ke Gwangju. Listen, how far is it to Gwangju? Gwangju, don't worry. I'm master driver. Hey, Gwangju. Setelah Gwangju sudah dekat, Peter langsung segera mengeluarkan kameranya untuk meliput. Namun di tengah perjalanan menuju Gwangju, Man-seop bingung karena akses menuju ke Gwangju jalannya ditutup. Namun ketika Man-seop melewati perbatasan jalan, mereka dijegat oleh aparat. Setelah berkata dengan penjaga yang ada di sana, Man-seop pun langsung memundurkan mobilnya. Namun Peter tetap bersikeras ingin pergi ke Gwangju. Lalu si Man-seop pun tidak berani untuk melanjutkannya perjalanannya. Namun Peter tetap bersikeras ingin pergi ke Gwangju. Namun Man-seop tidak berani. Tapi Peter tidak akan membayar apabila dia tidak sampai ke Gwangju. Mau tidak mau, Man-seop pun membawanya pergi ke Gwangju.
Dan pada akhirnya Mansu pun pergi ke arah Guangzhou melalui jalur dari belakang atau jalur alternatif. Ketika melewati jalan pintas, mereka pun menemukan tentara yang memblokir jalan. 달러 좀 벌어보겠다는. Namun tidak ada cara lain, Mansu pun turun dan berbicara dengan penjaga jalan tersebut untuk bernegosiasi untuk bisa lewat jalan tersebut. Setelah berbicara dengan penjaga jalan tersebut, Mansuk dan Peter pun diperbolehkan lewat. Oke, setelah orang itu dilewatkan dan sampai di Guangzhou, Peter pun tidak ingin menghilangkan kesempatan untuk merekam semua yang telah terjadi di sana. Lalu setelah itu, Peter pun turun dan menemui para pendemo-pendemo yang berada di Guangzhou. Setelah dekat dengan para pendemo, Peter pun langsung merekam semua dan meliput orang itu untuk berbicara yang sesungguhnya. Karena di antara salah satu dari mereka ada yang terluka, Peter pun sangat tertarik untuk mewawancarinya. 인터뷰하고 Namun ketika di jalan, Mansuk bertemu dengan ibu-ibu yang sedang ingin diantar ke rumah sakit karena anaknya sedang terluka dan dirawat di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mansuk pun sedikit terheran karena beberapa taksi ada yang membawa orang yang terluka. Dan Mansuk pun membantu ibu itu mencarikan anaknya. Ketika di dalam, ibu itu melihat seorang anak yang mirip anaknya yang disangkanya sudah meninggal dunia. Yang pada saat itu juga Yong Pyo ada di belakang ibu itu hadir. 나는 네가 어떻게 되는 줄 알고. 아, 빵치랑도 안 해. 세 번밖에 안. 저거 선생님. Kita langsung berpindah ke sesi ini di mana Jaesik mengantarkan ke kerumunan para demo-demo berkumpul. 겁나게 욕보신단겨. 다친 사람 태웠다. Setelah sampai di kerumunan para pendemo, Peter pun langsung bersiaga mengambil kameranya untuk meliput semua keadaan yang ada di sana. Peter dan Mansuk disambut oleh warga Guangzhou atas kedatangannya untuk meliput. Setelah sampai di Guangzhou, Peter, Jaesik, dan Mansuk langsung pergi ke atas, lalu bertemu dengan bernama Choi. Choi ini adalah reporter lokal atau reporter dari Korea. Setelah itu, Peter langsung merekam semuanya dari atas. Kejadian tersebut memang sangat tidak ada berperi kemanusiaan dengan menyiksa semua para pendemo yang ada di Guangzhou. Sementara Jaesik tak tahan melihat warga Guangzhou yang disiksa oleh para tentara. Namun Jaesik dan Mansuk, begitu juga dengan Peter, turun ke bawah. Tapi Peter tetap fokus untuk meliput semua kejadian yang ada di Guangzhou. Namun pada saat Peter sedang asik meliput, senior kepolisian melihat bahwa dia sedang merekam di tempat tersebut. Lalu bergegaslah Jaesik, Mansuk, dan Peter untuk kabur dari tempat tersebut untuk menghindari supaya tidak tertangkap.
Jadi karena keadaan semakin darurat, Mansio pun berinisiatif untuk mengantarkan Peter ke Seoul agar bisa cepat pulang ke Jerman. Namun sayangnya pada saat ingin berjalan pulang, mobil dari Mansub pun mogok dan tidak bisa dilanjutkan pada malam itu juga. Jadi karena hari itu sudah semakin larut malam, Jessic dan Huang Tae bapaknya mengajak orang itu ke rumah untuk makan sejenak dan sambil beristirahat sambil menunggu besok pagi. Di kediaman keluarga Huang Tae dan keluarga Jessic, orang itu makan dengan sangat senang dan ria sambil tertawa dan bercanda. 돈 때문에 기자 됐다 뭐 그런 얘기 아니야? 응? 빵꾸 났네. 잘나. 어찌 호랩이 나보다 못해? 어? Di tempat percetakan lokal, para reporter sudah sempat merasa bahagia dan senang karena akan menyiarkan semua berita-berita yang telah mereka report sebelumnya. Namun kepala percetakan takut akan hal itu. Kembali di keluarga Jessic, Peter berjanji kepada mereka akan menyiarkan berita-berita yang sudah mereka liput nanti di Jerman. Namun ketika pada saat dalam keluarga Jessic sedang bercengkrama, tiba-tiba orang itu mendengar suara ledakan. Ledakan tersebut berada di dekat suara stasiun TV. Dengan cepat, Mansub, Jessic, Huang Tae, dan Peter langsung menuju ke lokasi tersebut. Ketika Peter sedang meliput, namun seorang senior polisi atau yang sedang memburu Peter datang ingin menangkap Peter. Namun Tae-sik menyadarinya lalu menyuruh orang itu berdua untuk pergi. Ketika berlari menuju ke gedung, namun disayangkan kaset Peter terjatuh pada saat menaiki tangga dalam gedung. Namun Jessic berinisiatif sendiri untuk mengambil kaset tersebut ke bawah. Namun disayangkan dia tertangkap oleh si polisi tersebut. Jessic tertangkap dan diancam akan dibunuh. Namun Jessic berkata, "Pergilah sekarang dan tunjukkan pada dunia apa yang sedang terjadi di sini," ucap Jessic. Namun Jessic berkorban demi kaset tersebut tetap aman untuk bisa disiarkan ke luar negeri dan mengorbankan dirinya. Lalu Peter dan Mansub tetap berlari untuk menjauhi dari kejaran para polisi tersebut. Namun ketika Mansub sedang berlari, sayangnya Mansub mendapatkan jalan buntu dan tertangkap oleh sang leader polisi, lalu disiksa dan dipukuli. Namun pada saat si Mansub tertangkap oleh polisi tersebut, Mansub disiksa dan dia bersyukur pada saat itu Peter datang untuk membantunya. Dan dengan segera mereka sampai di rumah Huang Tae. Walaupun dengan kekecewaan bahwa Jessic telah meninggal dibunuh polisi tersebut. Karena kerinduannya Mansub terhadap putrinya, Mansub pun bergegas pulang menuju ke rumah untuk menjumpai putrinya. Namun pada saat ingin berangkat, Huang Tae menjegat Mansub dan memberikan plat nomor baru supaya tidak terdeteksi oleh polisi-polisi yang akan dilewatinya nanti. Namun ketika di jalan, mobil taksi yang dipakai oleh Mansub terkendala. Setelah sampai di bengkel, Mansub pun langsung segera menelpon putrinya untuk mengetahui kabar putrinya di rumah. Setelah siap bertelepon, Mansub pun membeli sepatu untuk putrinya dan pergi ke warung makan untuk memakan semangkuk mie. 서울서 몰려하고 대머를 겁나게 해보는 바람에 애꿎은 군이만 왜 그것이 뉴스에 나왔어라? 그렇단 게
씨. 맛있어요. Setelah bergegas makan, Mansub pun bergegas ingin pulang ke rumah dan ingin menjumpai putrinya. Namun ketika di jalan, saat dia ingin pulang, tiba-tiba Mansub memberhentikan mobilnya dan langsung memutar balik menuju Gwangju. Setiba di Gwangju, kediaman Wang Tae, dia menanyakan bahwasanya orang itu pergi ke rumah sakit dan langsung Mansub pun pergi ke rumah sakit untuk mencari Peter. Mansub sesampainya di rumah sakit melihat Peter dan Wang Tae yang sedang terduduk lemas akibat melihat jenazah Jae-sik. 너들랑 버리고 갔다고 하나요? 관 가지러 갔어. 왜 그러고 있어? 어? Setelah itu, Mansub menyemangati Peter untuk tetap meliput semua keadaan-keadaan yang ada di sana. 알려보려고 작정을 해버렸구만요. 애국가가 나오니까 한둘이 아니라니까요. 난너로 가봐야겠어. Kim, you go back to Seoul. I need to keep filming. I 택시 드라이버, you 택시 손님. Setelah itu, Mansub dan Peter kembali menuju tempat keramaian para pendemo untuk kembali meliput. Kejadian ini sungguh sangat mengejamkan. Tentara-tentara di sana menembaki manusia layaknya seperti hewan buruan di hutan. Lalu para driver taksi yang ada di sana menghalangi penembak untuk menyelamati beberapa pendemo yang masih bisa diselamatkan. You have to go now. Karena keadaan semakin buruk, reporter Choi menyarankan untuk Wang Sub membawa Peter ke bandara agar langsung berangkat ke Jerman. Namun, pada saat ingin berangkat, polisi leader tersebut mengejar. Ketika sedang berjalan, Mansub dan Peter pun terpaksa berhenti karena ada penjaga jalan di sana. Lalu setibanya di gerbang pembatas jalan, mereka ditanyai oleh para tentara itu dan kemudian memeriksa semua apa yang ada dalam taksi tersebut. 기념품입니다. 그 석가탄신일이라고. Namun tak kenapa dari beberapa tentara satu orang ini menyadari bahwasanya memang mereka adalah bukan dari taksi Gwangju dan mereka disuruh untuk lewat. Namun ketika ingin melewati gerbang, ada sebuah telepon yang mengatakan jangan melewatkan taksi apabila dalam taksi tersebut ada orang asing, maksudnya orang bule. Dan seketika Mansub tancap gas. Ketika setelah melewati pembatas jalan, leader polisi datang menyusul dari belakang dan langsung menyalip mobil Mansub sembari menembak dengan pistolnya. Setelah itu Wang Tae dan kawan-kawannya datang menyusul untuk membantu Mansub dan Peter agar bisa lewat dan lolos dari kejaran para leader polisi dan kawan-kawannya. Wang Tae dan kawan-kawannya rela berkorban agar Mansub dan Peter lolos sampai ke bandara.
Dan satu mobil kawanan dari leader tumbang diserempet oleh taksi kawan dari Wang Tae. Dan satu persatu pun kawan Wang Tae, supir taksi, tumbang melawan leader polisi tersebut. Setelah kawanannya sudah pada tumbang, Wang Tae pun berkorban agar Peter dan Mansiuk lolos. Ketika di jalan menuju ke bandara, Peter memberikan kalungnya kepada Mansiuk untuk sebagai kenang-kenangan kepada dirinya. 전에 공항으로 직접 전화를 해서 예약을 했답니다. 10시 일본행 비행기 확인했습니다. Dan pada saat sampai di bandara, Peter pun langsung memberangkatkan pesawatnya langsung menuju ke Jepang dengan selamat. 왜 이래? 배워서 와. Come back. Dan sesampainya di tempat tujuan, Peter pun langsung memberikan video dan membeberkan semua kepada publik kekejaman yang di Gwangju pada saat itu. This award here in Korea. My words fail to express my gratitude, but thank you. 많이 늙었구만. 잘